Sahabat-sahabat Dinarji, masih bersama saya Daniel Wibowo di Power Tips, episode yang kesekian, ya kan? Sudah beberapa episode berbicara tentang sales innovation. Nah, kali ini kita akan lebih mengerucut lagi nih. Setelah kemarin kita membicarakan inovasi soal ke depan akan seperti apa, ya kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat inovasi, melihat apakah yang harus dilakukan dari tim salesnya sendiri, ya. Apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan setiap harinya agar ketika inovasi berjalan, jualannya juga tetap terjaga nih seperti apa. Ya. Saya akan ajak Anda berbincang bersama dengan Vera Maringka, konsultan Dinarji Indonesia. Ibu Sales Indonesia ini, kan? Bu Vera. Halo Daniel, apa kabar? Kabar Semuanya apa kabar? Semoga baik. sehat ya semuanya. Semoga sehat, ya bisa jualan, ya kan? Bu Vera, tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa inovasi tetap berjalan. Teman-teman salesnya harus diapain nih sih sebenarnya gitu dalam proses jualan setiap harinya. Gimana sih Bu di Bu Vera melihatnya? Iya, kalau di kita tuh kita kan semua tuh harus punya plan sih sebetulnya ya. Jadi harus terarah lah, harus ada strukturnya. Jadi kita nggak misalnya dikasih target terus begitu aja terus lari kemana-mana gitu ya. Jadi Oke. kan kita sudah, kalau kemarin kan sudah misalnya sudah bikin inovasi di proses, maka kan itu harus dijalankan, Betul. ya kan? Nah, bagaimana nih kita menerjemahkan itu, gitu ya? Itu ada prosesnya dan mengukurnya bagaimana itu semua harus harus dilakukan lah gitu ya, nggak begitu aja, nggak lari kemana-mana. Nah, kalau di Dinarji itu kita mengajarkan ada satu konsep mengenai sales itu kita sebutnya TOMA, jadi Toma Oke. gitu ya. Nah, mungkin saya share screen aja ya untuk Boleh, boleh, menjelaskan ini silakan. ya. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Ya, Toma. Ya, Toma. Nah, apa sih Toma ini ya? Nah, yang pertama ini T yang pertama ini adalah sebetulnya target. Ya. Oke. Kita kan kalau di situ kan pasti ada target. Ya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ya. Misalnya nih Vera nih, kamu ya tahun ini target kamu 100, harus jualan 100. Ya. Nah, sebagai sales team itu kan kita nggak bisa apa ya udah deh, oke, oh ya udah 100 terima, terus ya udah saya pokoknya tiap hari itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semau-maunya saya, ya nanti achieve ya syukur, nggak achieve Gaji ya ya sudah. ya ya kan nggak gitu ya. Nah, kalau kita menerima sebuah target, ya, kita mesti percaya dulu bahwa target ini kan bisa di-achieve gitu ya. Nah, lalu dari mana nih saya bisa dapetin 100 ini dari mana aja? Kita tuh masuk ke yang O ya, which is O ini adalah objektif ya, Objektif. tujuan ya. Ya. Nah, kita tuh mau achieve ini tuh dari mana aja ya, tujuannya itu apa gitu. Oh, kita mau mendapatkan sales dari misalnya existing customers ya, dari si A sekian, si B sekian, si C sekian. Lalu oh untuk customer A ini saya mesti nambahin usage-nya berapa banyak. Saya mungkin masuk ke area lain yang selama ini belum saya masuk gitu ya, untuk bisa menambahkan produk-produk yang bisa saya jual lagi. Ya. Lalu saya mesti punya new customers ya. Berapa banyak new customers yang harus saya punya supaya bisa mencapai target tadi itu. Saya mesti approach berapa banyak customer. Kalau misalnya saya butuh 10 customer baru, kan saya nggak cuma approach 10 dong. Saya mungkin harus approach-nya 50 gitu kan, karena kan nggak 100% mungkin semuanya mau. Jadi ini adalah objektif. Ya, kita breakdown dari mana aja ya. Lalu berapa banyak nih yang kita mesti approach gitu ya. Tujuan lah, kita bikin sebuah tujuan, objektif ya. Nah, M ini adalah mindset. Kembali Ya, lagi ke kita mesti mindset. memastikan, iya. Kita harus memastikan bahwa kita ini mempunyai mindset yang tepat untuk sampai ke tujuan itu. Ya. Nah, dan kita juga harus tahu kita harus bisa switching mindset ya, tergantung objektif yang ada. Jadi mungkin untuk mencapai objektif di mana existing customer saya ini selama ini belinya 10 tiap tahun, saya mesti dapetin tetap 10 atau naik ke 12 gitu ya. Itu mindset seperti apa yang mesti saya pakai?
Sementara saya ketemu calon customer, saya baru approach pertama, belum kenal saya, belum punya experience sama company saya, bahkan dia sudah pakai produk kompetitor. Nah, ini mindset seperti apa nih yang saya harus bawa pada saat saya mau mencapai tujuan yang ini nih, yang lain ini, gitu ya. Nah, ini kan mindsetnya kan nggak sama, beda-beda. Nah, lalu masuk ke A, ya, ini adalah activities. Ya, aktivitas apa saja nih kita list gitu. Apa aja nih yang harus saya lakukan untuk objektif saya tadi tercapai. Ya, nah proses dari target sampai objektif lalu mindset dan activities ini yang kita sebut dengan alignment. Ya, jadi di proses ini ya saya harus align target yang saya terima 100 itu align nggak dengan saya. Kalau misalnya saya udah terimanya gini, ini mah nggak mungkin lah saya capai nih. Udahlah, ya terima aja lah, namanya juga disuruh sama bos. Kalau udah kayak gitu, berarti kita udah nggak align sama bos kita. Ya. Dan mindset kita juga udah nggak benar tuh. Ya. Nah, jadi di sini proses ini adalah kita tuh alignment. Ya, harus align nih semuanya ini. Nah, sampai aktivitas, list tadi activity, ini kan belum selesai. Ini baru sampai a list of activities. Kalau kita sudah punya list of activities ini, kita mesti masukkan di situ rhythm. Jadi kita mesti bikin timeline. Kapan yang harus dilakukan? Meeting sama si A, kapan? Gitu ya. Meeting sama si B, kapan? Atau misalnya visit customer A, berapa sering? Sebulan sekali kah? 2 minggu sekali kah? 3 bulan sekali kah? Itu kan frekuensinya berapa banyak gitu ya. Jadi di sini masukkan ke timeline sehingga menjadi rhythm. Ya. Nah, kalau sudah masukkan timeline, jangan lupa harus dieksekusi betulan. Jadi conversation masuk kan, jadi sales call, jadi meeting, itu kan jadi conversation. Ya. Nah, proses dari activities sampai ke conversation ini yang kita sebut dengan execution. Ya. Jadi kalau tadi itu kita align dulu, sudah align, sudah oke, ya. Lalu kita execute. Ya, kasih timeline dan juga kita betul-betul melakukan conversation-nya. Gitu, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan eksekusi. Ya, karena kalau cuman dapat target lalu bikin aktivitas tapi nggak ada eksekusi, ya berarti kan percuma aja. Ya. Nah, kalau kita sebagai sales team leader, jadi kita ini pemimpin ya, pemimpin. Lalu kita kan sama tim kita nggak bisa cuma nanyain target melulu ya. Udah achieve berapa? Udah dapat berapa? Itu harus ditukang lagi, gitu kan ya. Nah, yang kita mesti track itu adalah kan yang di bawah nih eksekusinya. Oke. Nah, aktivitas ini nih, kamu udah lakuin belum? Ini kan kamu bilang kamu mau melakukannya misalnya sebulan sekali. Ayo, bulan lalu udah belum? Bulan ini udah belum? Jadi yang kita track itu sebetulnya tuh eksekusinya. Ya. Nah, itu sehingga kita membantu dia juga untuk memastikan bahwa plan-nya dia tuh tereksekusi. Ya, lalu misalnya, oh tapi saya udah ngelakuin, tapi saya kok nggak bisa ya Bu, gimana nih ya? Atau Pak, gimana nih? Ya udah, saya bisa bantu apa? Nah, itu kan di activity semuanya. Ya, jadi jangan fokus di targetnya, kan sudah diterjemahkan jadi activities. Nah, ini yang harus dieksekusi. Ini yang harus di track sebetulnya nih, yang eksekusinya ini. Nah, kalau di course ini nanti kita akan mengajarkan tools-toolsnya sebetulnya. Ada toolsnya gimana cara mengukur eksekusi ini. Ya. Nah, kalau sudah sampai ke conversation, ini nanti kita harus review sih. Ya, kita harus review apakah ini betul-betul capai nggak nih targetnya. Ya. Jadi ini sebetulnya diulang lagi ya. Diulang lagi ya. Kita mesti cek juga nih. Oh, sesuai nggak nih plannya? Capai nggak targetnya? Ya, misalnya Januari, oh capai, oke aman. Februari, loh kok nggak capai ya? Gitu ya. Lalu Maret, loh kok nggak capai lagi ya? Nah, ini kita berarti mesti ngecek lagi nih, objektif kita ini udah bener apa belum? Ya. Atau misalnya aktivitas kita ini udah cukup atau belum? Atau tepat atau enggak? Kalau nggak tepat, berarti kita harus adjust, kita harus modifikasi.
Kalau misalnya kurang, berarti kita harus nambahin aktivitas. Ya, sehingga nanti akan eksekusinya kan akan ada adjustment gitu di eksekusi. Ya. Kan? Nah, sehingga nanti kita akan lihat lagi ke targetnya. Jadi ini sebenarnya siklus. Gitu. Kalau ini kan konsepnya. Kalau di course-nya nanti kita akan mengajarkan tools-tools apa aja nih untuk melakukan ini semua. Oke. Gitu. Yes, hal-hal yang harus dilakukan teman-teman sales ya setiap harinya agar targetnya tetap tercapai. Ini dia urutannya. Mari kita recap, Bu Vera. Oke, recap ya. Jadi yang pertama itu kita harus align dulu ya, make sure kita align dengan target sampai ke aktivitas ya. Lalu yang kedua kita mesti eksekusi, ya kan? Karena kalau nggak ada eksekusi ya nggak terjadi apa-apa, gitu ya. Eksekusi yang benar. Dan ketiga kita mesti mereview balik dari eksekusi ini apakah sudah cukup untuk mencapai target tersebut. Jadi itu sebagai siklus. Jadi prosesnya sebetulnya siklus, bukan linear. Bukan linear, siklus berulang terus ya. Yes, mari kita coba langsung untuk ada di juga tim sales Anda. Semoga membantu agar targetnya bisa tercapai di setiap jangka waktunya. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih. Semoga berguna ya. Amin, semoga berguna. Sahabat Dinarji, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.